Pemirsa, seorang warga diserang kawanan remaja bermotor di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Akibat serangan tersebut, korban menderita luka serius di bagian leher akibat busur panah. Inilah rekaman CCTV saat seorang pemuda bernama Khaidir nyaris dibegal 3 orang saat tiba di depan rumahnya di Jalan Todopuli, 10 Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dari rekaman CCTV, korban yang baru tiba di depan pagar dihampiri 3 pelaku yang berboncengan motor dan langsung menyerang korban. Korban panik dan berusaha kabur menyelamatkan diri. Melihat sepeda motor miliknya hendak dibawa kabur, korban pun melawan dan sempat memukul salah seorang pelaku hingga terjatuh. Korban bahkan nyaris ditikam menggunakan badik oleh pelaku. Aksi begal ini pun berhasil digagalkan korban yang berteriak hingga mengundang perhatian warga sekitar. Posisi di sana dia kan. Terus dia senter motornya. Jadi kita bilang ini nak kejar pas sampai di sini, nggak sempat nih buka pagar. Nggak sempat yang buka pagar, tiba-tiba ada itu penikam di belakang. Iya. Korban telah melaporkan kejadian ini ke Polsek Manggala dan berharap polisi dapat menangkap para pelaku. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yuel Yuswin, iNews melaporkan. Viral, seorang mahasiswi cantik asal Kampar Riau menabrak ibu rumah tangga yang tengah mengendarai motor hingga tewas di Jalan Tuanku, Tabusai, Kota Pekanbaru. Pelaku diketahui mengendarai mobilnya dalam keadaan mabuk usai pulang dari tempat hiburan malam. Renti, 46 tahun, seorang pengendara sepeda motor meninggal dunia usai terlibat kecelakaan maut di Jalan Tuanku, Tabusai, Pekanbaru Riau, Sabtu lalu. Rekaman CCTV memperlihatkan mobil yang dikendarai Marsida Putri melaju dalam kecepatan tinggi dan menabrak pengendara sepeda motor dari belakang hingga menyeret korban sejauh 50 meter. Sempat dilarikan ke rumah sakit, korban yang mengalami pendarahan akhirnya meninggal karena luka benturan serius di bagian kepala. Polisi menetapkan pengemudi sebagai tersangka. Dari pemeriksaan terungkap, tersangka yang berstatus mahasiswi baru pulang dugem dari tempat hiburan malam dan berkendara dalam kondisi di bawah pengaruh narkoba serta minuman keras. Yang bersangkutan ditawarkan diduga narkoba jenis inek oleh atas nama T sebanyak setengah butir. Saat ini tersangka diamankan di Mapolresta Pekanbaru. Atas perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Lalu Lintas dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yusrizal, iNews melaporkan. Seorang personel kepolisian dari Polres Seluma, Bengkulu gugur dalam operasi penangkapan pelaku penganiayaan. Korban meninggal dunia usai terkena sabetan senjata tajam milik pelaku. Personil kepolisian Polres Seluma Bribda Sony Bintang Alfalah dibawa ke rumah duka usai dinyatakan meninggal dunia setelah gugur dalam tugas Jumat malam lalu. Anggota Satreskrim Polres Seluma ini meninggal dunia dalam operasi penangkapan pelaku penganiayaan, yakni Ardan dan 2 anaknya RK dan JK di Kelurahan Puguk, Kecamatan Seluma Utara, Bengkulu. Korban terkena sabetan senjata tajam pelaku yang mengenai tangan, kaki, dan bagian pelipis. Saat dilakukan penangkapan, pelaku Ardan dan 2 anaknya melawan dengan menyabetkan senjata tajam ke arah polisi secara membabi buta. Petugas melepaskan tembakan peringatan ke udara. Dalam baku tembak di lokasi, RK anak pelaku yang berusia 13 tahun juga tewas di tempat. Sementara JK, kakak RK melarikan diri ke hutan. Pada saat melakukan penangkapan, dari anggota sendiri, dari tersangka sendiri melakukan perlawanan dengan menggunakan parang. Ya, dan untuk anggota 2 orang yang terdepan karena tidak bisa mengelak lagi, akhirnya terjadilah pembacokan itu. Sementara ini waktu itu dapat ke Seluma, dia ditugaskan di reskrim. Di reskrim, apapun tugasnya dia laksanakan dengan baik sampai dia mengembuskan nafas terakhirnya.
Selain Bribda Sony, Kanit Pidum Satreskrim Polres Seluma, Ibda Bambang Iliadi juga terkena sabetan senjata tajam di tangannya saat berusaha menepis bacokan parang pelaku. Kasus ini masih dalam penyelidikan Polres Seluma. Sementara jasad Bribda Sony sudah dimakamkan di TPU Padang Jati, Bengkulu. Dari Seluma, Bengkulu, Endro Duwirawan, Ainis melaporkan. Seorang remaja ditemukan tewas di dekat sebuah rumah sakit di wilayah Tambun Utara, Kabupaten Bekasi. Korban tewas usai dianiaya temannya sendiri lantaran korban menolak diajak mencuri sepeda motor. Suasana duka masih menyelimuti rumah Rizky Zakarian di Kampung Kaliabang Duku, Kelurahan Pejuang Jaya, Bekasi. Keluarga korban masih menunggu kedatangan jenazah yang masih dalam proses otopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Korban ditemukan tewas usai dianiaya temannya sendiri di wilayah Tambun Utara, Kabupaten Bekasi. Meski terluka di bagian leher, korban tetap berjalan mencari rumah sakit. Namun, lantaran banyak mengeluarkan darah, korban akhirnya ambruk dan tergeletak di jalan. Keluarga korban menyebut korban sebelumnya janji bertemu pelaku di wilayah Babelan, Kabupaten Bekasi. Namun kabar terakhir menyebut korban sudah terbaring di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Berdasarkan chat di ponsel korban, pihak keluarga mengetahui korban dianiaya temannya hingga tewas. Sepeda motor korban juga raib di gondol pelaku. Jadi menurut chattingan yang ada itu di handphone adik saya bahwa dia dibunuh sama temannya, dibunuh sama teman gua. Keluarga berharap aparat Polsek Tambun dan Polres Metro Bekasi segera mengungkap kasus ini dan menangkap pelaku. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Kabupaten Bogor, Jawa Barat digeruduk sejumlah warga karena diduga melakukan penipuan berkedok arisan. Pelaku berhasil menipu ratusan orang. Nipu, 100 juta bayar, 100 juta, utang aja nggak dibayar, lu nikah bisa. Lu kenapa? Lu mendorong gua? Hah? Lu nggak kayak gitu lu. Sejumlah warga menggeruduk rumah terduga pelaku penipuan berkedok arisan untuk meminta pertanggungjawaban kepada terduga pelaku di Desa Mampir, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Coba lu yang jadi di posisi kita, Namun rumah tersebut sudah dalam keadaan kosong. Warga yang geram mencoba berusaha mendobrak pintu rumah tersebut dihalangi oleh petugas kepolisian. Penipuan berkedok arisan ini berawal saat terduga pelaku mengajak sejumlah warga untuk membeli paket arisan dengan iming-iming keuntungan yang berlipat ganda. bayar uang yang titin-tiputin. Dengan bayar utang nggak bisa. Stop begitu ya. Jangan sampai gedor-gedor, jangan sampai anarkis ya. Terduga pelaku berhasil menipu korbannya hingga ratusan orang dan para korban pun melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian. Iming-iming menaruh uang atau sebagai arisan bodong ya, terus kita mendapat keuntungan yang berlipat-lipat. Berapa duit tuh? Kalau awal sih aku 250 dapat 750.000. Untuk selanjutnya itu aku cuma ngajak cowok aku. Nah terus dia tuh ngajak teman-teman yang lain sebagai reseller. Jadi reseller ini ngebawa orang, makanya korban sampai ratusan orang. Sementara kasus penipuan bermodus arisan bodong ini ditangani oleh Polres Bogor. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Polres Metro Depok memeriksa sejumlah saksi dalam kasus penganiayaan anak oleh Meita Irianti, pemilik daycare Wenson School Indonesia. Dari hasil pemeriksaan terungkap, tersangka tidak memberi upah layak kepada karyawannya dan kerap melontarkan kalimat yang merendahkan. Kasus penganiayaan anak oleh pemilik Wenson School Indonesia, Meita Irianti, terus bergulir. Polres Metro Depok melanjutkan pemeriksaan sejumlah saksi untuk mengungkap tabir kejahatan yang dilakukan tersangka. Sejumlah saksi yang diperiksa diantaranya orang tua korban, bayi berusia 8 bulan yang dianiaya pelaku.
Orang tua korban berharap pelaku mendapatkan hukuman yang sepantasnya dan buah hatinya bisa pulih dengan baik. Dia dapat hukuman yang sepantasnya ya. Kedua, saya pengen pemulihan untuk anak saya gitu. Anak saya masih tumbuh kembang, saya nggak tahu ke depannya dia kayak apa gitu. Saya sih berharap dia baik-baik aja, nggak ada masalah dalam tumbuh kembang dalam kehidupan berikutnya gitu. Sementara dari hasil pemeriksaan ditemukan fakta baru terkait kepribadian pelaku. Saksi mengungkap pelaku tidak memberi upah layak kepada karyawannya dan kerap melontarkan kalimat yang merendahkan. Ketika mereka mendapatkan gaji yang kurang pantas juga gitu. Setiap kalau nggak salah per minggunya itu sekitar 250.000, itu pun tidak dengan uang ongkos atau uang makan kalau nggak salah. Dan juga kalau misalkan mereka nggak masuk sehari walaupun sakit itu dipotong gitu 40.000. Dan juga sering disuruh untuk mengerjakan hal yang di luar tupoksinya gitu sebagai jadi kayak suka disuruh bantu-bantu tersangka gitu. Misalnya disuruh cuci baju bayi, disuruh cuci gorden, dan bahkan ada sering dilontarkan kalimat-kalimat yang merendahkan mereka gitu. Sementara tersangka Meita Irianti, pemilik daycare sekaligus pelaku penganiayaan sejumlah balita, kini tengah dalam kondisi hamil 4 bulan. Tersangka akan dibantarkan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Namun polisi menyebut proses hukum tindak pidana yang dilakukannya tetap berjalan. Tapi keterangan awal sudah kita peroleh cukup untuk melanjutkan penyidikannya, dan saat ini tersangka dalam kondisi kurang sehat, kemungkinan besar akan kita bantarkan. Kalau pembantaran itu kan gini, misalnya masa penahanan 20 hari ya, penahanan pertama kan 20 hari. Kalau dia dibantarkannya di hari ketiga gitu ya. Berarti mulai dari dibantarkan itu sampai dengan dia kembali lagi ke sel tahanan, penahanannya berhenti. Bukan berarti dari tahan ya, maksud hitungannya berhenti. Jadi misalnya dia tahan 1, 2, 3, 4 gitu ya, masuk lagi hari keempat, penahanannya dilanjutkan hitungannya keempat, kelima. Jadi tidak mempengaruhi masa tahanan gitu kalau dibantarkan. Tetapi dia dibantarkannya harus di Kramat Jati, karena di Kramat Jati memang ada tempat khusus bagi para tersangka yang sakit, sehingga dia tidak juga kemana-mana dan dijaga oleh mereka. Hingga kini polisi masih memeriksa sejumlah saksi dan mencari kemungkinan adanya korban lain, selain 2 korban yang telah melapor ke pihak berwajib. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, Galus, ditemukan fakta juga bahwasannya perizinan dari Wenzel School Indonesia ini memang tidak lengkap begitu ya. Jadi perlu ada pengawasan yang diperketat lagi dari pihak Disdik Kota Depok supaya sesuai, dan kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan yang mencurigakan ataupun juga tidak sesuai dengan yang sudah ada pada regulasi, ini betul-betul bisa ditindak kalau ya. Dan tentunya ini menjadi pelajaran bagi kita semua, khususnya bagi orang tua yang memiliki anak, apabila ingin menitipkan anaknya ke sebuah daycare atau tempat penitipan anak lainnya, ini harus diteliti terlebih dahulu bagaimana surat izinnya dan juga bagaimana apa yang terjadi di dalam daycare tersebut agar tidak terjadi kasus-kasus seperti ini. Dan pemirsa, kita akan beralih ke informasi lainnya. Diduga pengemudi hilang kendali, sebuah truk kontainer terguling menimpa truk lain di sampingnya di Jalan Bypass Krian, Sidoarjo, Jawa Timur. Meski tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut, namun akibat kecelakaan menyebabkan arus lalu lintas jalur Mojokerto Surabaya mengalami kemacetan parah. Arus lalu lintas jalur Mojokerto-Surabaya mengalami kemacetan panjang selama 2 jam akibat tergulingnya sebuah kontainer dari atas truk trailer pengangkutnya dan menimpa sebuah truk lain di sampingnya di Jalan Bypass Krian, Sidoarjo. Kecelakaan bermula ketika truk kontainer bermuatan 35 ton kertas ini melaju dari arah Surabaya menuju Mojokerto. Tepat di lokasi kejadian, mendadak pengemudi truk tidak bisa mengendalikan laju kendaraan setelah melihat kendaraan di depannya berhenti karena lampu lalu lintas. Pengemudi truk langsung membanting setir ke arah kanan yang menyebabkan truk kontainer menabrak media jalan yang berakibat tergulingnya kontainer dan menimpa truk lainnya. Polisi yang tiba di lokasi dibantu warga sempat mengalami kesulitan untuk mengevakuasi kontainer yang terguling. Kontainer baru dapat dievakuasi setelah mendatangkan alat berat untuk mengangkatnya.
karena posisi lampu berwarna merah berhenti, jadi diindikasikan kecepatan cukup sedang, tidak bisa mengendalikan kemudi, akhirnya menggok ke arah kanan Mas, ke arah median. Jadi tidak bisa menahan kemudi kendaraan, sedangkan untuk ekor yang bagian belakang menimpa kendaraan yang samping kirinya. Meski tak ada korban jiwa, namun bangkai kedua kendaraan telah diamankan di pos polisi Krian, Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas dan kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di Simpang Santa, Jakarta Selatan. Halo, selamat pagi Brigadir Treslinda. Bagaimanakah pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan saat ini? Silakan. Ya baik, terima kasih Camar dan juga Galuh di studio. Dapat saya gambarkan pada pagi hari ini di aktivitas perkantoran memang sudah terlihat peningkatan volume kendaraan dari arah Pancoran ini, sehingga memang antrian kendaraan berimbas cukup panjang hingga 300 meter di belakang antrian traffic light. Namun kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda. Untuk kendaraan roda 2 kami harapkan Anda dapat memberi ruas jalan sebelah kiri untuk kendaraan yang akan mengarah ke arah Kebayoran Baru, sehingga antrian kendaraan di traffic light pun tidak berhimbas hingga 400 meter ke belakang. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Kebayoran Baru yang akan mengarah ke arah Blok M maupun yang akan mengarah ke balik ke arah Pancoran saat ini dalam keadaan ramai lancar. Persendatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Untuk arus lalu lintas dari arah Blok M yang maksud kami dari arah Senopati yang akan mengarah ke Pancoran saat ini dalam keadaan ramai lancar dengan dominasi kendaraan pribadi roda 4. Dan saat ini juga sudah ada anggota kami di lapangan yang mengatur jalannya arus lalu lintas. Untuk itu kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian sebagai informasi juga pemirsa, untuk cuaca pagi hari ini mendung. Bagi pengendara roda 2 kami harapkan untuk dapat menyediakan jas hujan dan kami sarankan untuk tidak menggunakan jas hujan jenis ponco. Dan sebagai informasi, berdasarkan data dari SMS Korlantas Polri pada tanggal 4 Agustus 2024 terjadi 143 kasus laka lantas dengan rincian 20 meninggal dunia, 21 luka berat dan 256 luka ringan. Dari 143 kasus laka lantas tersebut, 60% terjadi pada waktu siang hari, dan faktor penyebab laka lantas diantaranya karena kecerobohan pengemudi yang melanggar traffic light sehingga terjadi kecelakaan, dan sebanyak 32% didominasi oleh korban berusia 24 sampai 29 tahun. Untuk itu pemirsa, kami harapkan Anda untuk selalu mengutamakan keselamatan dalam berkendara. Kemudian saat ini sudah diberlakukan sistem ganjil genap di ibu kota DKI Jakarta dari pukul 7 hingga pukul 9 nanti, dan sesi kedua akan dilanjut pada pukul 16.00 hingga pukul 21. Untuk itu kami harapkan Anda dapat mengikuti ketentuan ganjil genap yang diberlakukan ibu kota DKI Jakarta. Untuk mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 1516669 atau melalui SMS Center kami di 9119. Galuh dan juga Camar, kembali ke Anda, silakan. Ya, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya dari Simpang Santa, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Kembali ke informasi selanjutnya pemirsa, pengungkapan identitas 2 kerangka manusia yang ditemukan di Komplek Tani Mulya Indah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dari hasil pemeriksaan forensik, 2 kerangka tersebut berjenis kelamin laki-laki dan perempuan.
Tim forensik Rumah Sakit Sartika Asih mengungkapkan hasil pemeriksaan sementara terhadap 2 kerangka jenazah yang ditemukan di Komplek Tani Mulya Indah, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Hasil pemeriksaan tim forensik, 2 kerangka tersebut berjenis kelamin perempuan dan laki-laki. Satu kerangka itu berjenis kelamin perempuan dengan tinggi antara 160 sampai dengan 170. Kemudian yang satu kerangka lagi berjenis kelamin laki-laki itu diantara tingginya 150 sampai dengan 160. Untuk usia yang perempuan antara 50 sampai dengan 60 tahun. Kemudian yang laki-laki itu antara usia 15 sampai dengan 20 tahun. Tunggu adalah hasil tes DNA. Ya, apakah benar dari kedua kerangka jenazah ini, ya, laki-laki dan perempuan ini adalah orang yang kita maksud. Di sekitar penemuan jenazah, terdapat sejumlah tulisan-tulisan harapan di dinding tembok rumah. Hingga saat ini polisi masih menunggu hasil dari tes DNA dan hasil final menyeluruh forensik yang dilakukan tim di Rumah Sakit Sartika Asih untuk memastikan identitas pasti kedua kerangka tersebut. Apakah memang benar jenazah beridentitas Iguh Indah Hayati serta anaknya Elia Immanuel Putra. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Sebelumnya warga perumahan Tani Mulya Indah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan 2 jenazah ibu dan anak yang sudah menjadi kerangka. Kedua jenazah ditemukan suami sekaligus ayah para korban yang mengaku terakhir berkomunikasi pada November 2018. Dua kerangka mayat ibu dan anak bernama Indah Hayati dan Elia Immanuel Putra ditemukan terbaring di 2 kasur berbeda di dalam satu ruangan kamar tidur di perumahan Tani Mulya Indah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, 29 Juli lalu. 2 kerangka ditemukan suami sekaligus ayah para korban, Mujoyo Chandra, saat berkunjung untuk mengambil akta kelahiran di rumah yang sudah ia tinggalkan sejak 2018. Mujoyo terakhir berkomunikasi dengan anaknya via WhatsApp pada 1 November 2018 lalu. Saat penemuan, rumah digembok dan dikunci dari dalam. Di tembok rumah ditemukan berbagai pesan yang diduga ditulis oleh korban sebelum meninggal. Pesan tersebut ditujukan kepada Mujono, berisikan berbagai curahan hati dari sang istri. Di tembok tersebut juga ditemukan sebuah USB yang ditujukan kepada pihak kepolisian. Awalnya kami mendapatkan laporan dari warga bahwasanya ada penemuan kerangka mayat. Kemudian selanjutnya kami mengecek ke TKP dan selanjutnya kami menghubungi dari piket identifikasi Polres untuk mengidentifikasi dari kerangka mayat tersebut. Posisi saat ditemukan di dalam itu gimana, Dan? Posisi saat ditemukan kerangka mayat tersebut terbaring di tempat tidur. Tempat tidur. Ada berapa kerangka, Pak, yang ditemukan tadi? Yang ditemukan ada 2 kerangka. Ibu dan anak ya? Diduga ibu dan anak. Kedua korban diketahui tak pernah keluar rumah dan lama tidak berkomunikasi dengan warga hingga akhirnya ditemukan telah meninggal dunia dan tinggal kerangka. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, tim iNews melaporkan. Pemirsa, saat ini Densus 88 tengah melakukan penyelidikan terkait identitas dan jaringan terduga teroris di Batu, Jawa Timur. Menurut pengamat terorisme, pelaku melakukan baiat secara mandiri. Baiat secara mandiri dan mencari tahu sendiri cara pembuatan bahan peledak dilakukan pelaku terduga teroris yang ditangkap di Batu, Jawa Timur. Hal ini disampaikan pengamat teroris Islah Bahrawi yang juga masih meragukan keterkaitan secara langsung pelaku dengan jaringan teroris tertentu.
Dari handphone tersangka ya, tersangka HOK ini atau alias Hamzah ini kan sebenarnya banyak sekali temuan-temuan ternyata dia melakukan baiat secara mandiri terhadap ISIS di Timur Tengah, berbaiat kepada kepemimpinan ISIS Al-Hashimi. Nah, dari situ kemudian keinginan dia untuk melakukan amalia-amalia teror itu terbentuk karena proses baiat tadi. Jadi dia melakukan pembelian-pembelian online, TATP, dan berbagai bahan baku bom itu karena ternyata di handphonenya ada tutorial membuat bom dari berbahan dasar TATP. Nah, ini sangat memungkinkan karena memang bahan baku bom ini kan sangat kolektif ya, tidak menggunakan bahan tunggal. Jadi dia berusaha meracik sesuai dengan tutorial yang ada di handphonenya dia. Terjebak dalam pemahaman yang eksklusif, maka dia akan mudah terpapar oleh ajaran-ajaran garis keras atau kelompok kanan jauh. Nah, ini yang dialami oleh anak ini. Sampai saat ini tidak ada temuan bahwa anak ini terafiliasi dengan jaringan tertentu. Atas dugaan ini, Densus 88 harus semakin waspada agar tak ada paparan ajaran-ajaran melenceng yang menyebar di masyarakat. Sebelumnya Densus 88 Anti Teror Polri melakukan penyelidikan dugaan terorisme di Komplek Villa Syariah Bunga Tanjung, Dusun Jeding, Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Jawa Timur. Total ada 3 orang terduga teroris yang diamankan. Petugas gabungan melakukan sterilisasi di lokasi penangkapan. Terkait dengan proses penyelidikan dugaan tindak pidana teroris yang dilakukan tim gabungan baik itu dari Densus 88 maupun Polda Jawa Timur kan gitu. Yang pertama kami sampaikan bahwa tim Jibon ini sudah melakukan sterilisasi ya sejak kemarin malah ya. Sejak kemarin sekitar pukul 20.00 itu sudah melakukan sterilisasi terkait dengan TKP rumah ini ya. Kemudian yang kedua juga tadi pagi sekitar pukul 07.00 ya, tim Lab4 juga sudah bekerja melakukan pencarian dan pengumpulan barang bukti sesuai dengan SOP. Dalam penyelidikan ini, polisi menemukan sejumlah bahan peledak dan peralatan meracik bom saat menggeledah rumah terduga teroris. Tim Liputan iNews melaporkan. Krisis air bersih mulai melanda warga Blora, Jawa Tengah. Untuk mendapatkan air bersih, warga harus menempuh jarak puluhan kilometer dan mengantre hingga lebih dari 3 jam. Para ibu warga desa Kamolan, Blora, Jawa Tengah ini sedang mengantri dengan sabar demi mendapatkan air bersih untuk keluarga. Meski sumur yang berada di kawasan desa Sendang yang sebulan terakhir ini menjadi harapan warga karena airnya semakin sedikit. Untuk mendapatkan air bersih yang cukup dikonsumsi keluarga, para ibu harus mengantri paling cepat selama 3 jam. Bahkan waktu tersebut bisa lebih jika warga yang mengantri menjadi lebih banyak. Ditambah jarak desa Kamolan dengan desa Sendang sejauh 51 km. Menurut warga, krisis air bersih sudah mulai terjadi sejak awal Juli lalu. Ngambil air ini antri dikit-dikit. Di Sendang ya? Di Sendang. Airnya menipis, timbok tidak penuh gitu loh. Biasanya nanti sampai berapa lama ini? Jam-jaman ya Mas? Berjam-jam. Jam-jam ini 3 jam, 4 jam. Belum dapat air ya? Biasanya untuk apa airnya? Buat minum. Kalau sumber di sini nggak ada Mbak? Buat mandi, sumber nggak ada. Kelihatan air ya sekitar 1 bulanan itu. Airnya nggak? Sumber nggak ada? Ya, sudah nggak keluar sumbernya. Keluarnya cuma sedikit-sedikit ngantri. Nggak tentu, tergantung. Kalau orangnya banyak ya sampai 3 jam, 4 jam. Warga berharap mendapat bantuan air bersih dari pemerintah. Pasalnya, krisis air bersih hampir setiap tahun terjadi jika musim kemarau tiba. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo melaporkan. Pemirsa, pemerintah melarang penjualan rokok secara ketengan serta di sekitar kawasan pendidikan dan tempat bermain anak. Tujuannya jelas, agar kaum muda tak tersentuh rokok yang katanya membuat candu. Meskipun begitu, kebijakan ini banyak ditentang warung kecil karena menurunkan omset mereka. Pemerintah melarang penjualan rokok secara ketengan. Melalui peraturan pemerintah nomor 28/2055 tentang kesehatan pemerintah melarang penjualan produk tembakau dan rokok elektrik dengan radius 200 meter dari sekolah maupun kawasan bermain anak. Tujuannya jelas, yaitu menekan prevalensi atau angka kasus perokok anak. Untuk
Untuk masa depan bangsa bebas tembakau, kebijakan ini memang harus diterapkan secara tegas. Apalagi saat ini banyak warung yang menjual rokok dan lokasi tak jauh dari sekolah. Seperti di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur. Warung yang menjual rokok ini hanya 50 meter dari SMK Negeri 26. Penjual pun mengakui sebagian pelanggannya adalah anak sekolah yang justru beli secara ketengan. Mereka mengaku merokok sebagai bentuk eksistensi diri. Meski para penjual setuju penerapan peraturan itu, namun para penjual juga mengaku keberatan karena warga biasa juga turut membeli rokok secara ketengan karena tak mampu membeli sebungkus. Barang kita jual, jadi kan mereka membeli, kecuali kalau emang dihapuskan baru bisa. Tapi kalau selama masih dijual, otomatis anak-anak kayak generasi anak-anak sekolah kan pada ingin mencoba. Lebih baik diketeng, lebih lebih laku kalau diketeng kan daripada bungkusan. Jarang orang beli bungkusan tertentu kalau yang beli bungkusan itu. Kalau ketengan kan banyak, apalagi kita lingkungannya kan anak-anak fotokopi kan, mesti terjangkau lah kalau dia ngeteng. Rokok suruh jangan beli eceran kurang setuju Bang, lebih tepatnya ya. Karena kasihan bagi yang apalagi ya aneh pribadi, ini tukang parkir, ya apalagi yang kayak ojol yang kerjanya serabutan lah Bang, gitu. Kurang setuju. Di sisi lain, praktisi kesehatan sangat mendukung penerapan pelarangan tersebut. Jumlah perokok di Indonesia mencapai 70 juta orang dengan sekitar 4,9 juta atau 7,4% adalah perokok anak-anak. Diharapkan pelarangan membeli rokok ketengan bisa menggerus penjualan rokok, terutama perokok di bawah umur. Apalagi dampak rokok sangat merugikan bagi kesehatan, terutama anak-anak. Nikotin dan zat berbahaya dalam rokok menyebabkan terganggunya perkembangan otak. Rokok juga menyebabkan bisa meningkatkan resiko serangan jantung di usia muda. Tentu saja untuk anak-anak juga ada bahayanya. Jadi rokok ini punya bahaya, bisa menghambat pekerjaan otak. Jadi menghambat kecerdasan pertumbuhan perkembangan otak bagi anak-anak. Dan juga selain efek kecanduannya, karena orang selama ini pikir kan kecanduannya aja. Padahal kecanduan ini ya sebenarnya berdampak juga buruk juga. Karena bisa berkurangnya fokus dan juga tentu saja bagi anak-anak. Kalau dia dari awal terkena exposure dari zat rokok yang bisa bikin orang inflamasi, peradangan kronis, itu bisa bikin penyakit paru dan penyakit jantung di kemudian hari. Penerapan pelarangan penjualan rokok secara ketengan ini diharapkan bisa untuk menjaga anak-anak dari keburukan tembakau. Namun di sisi lain, pemerintah juga ditantang untuk menjaga agar pelarangan itu tidak merugikan para penjual maupun petani rokok yang notabene rakyat kecil. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Sutrisno melaporkan. Pemirsa, terkait vonis bebas Ronald Tanur dalam kasus pembunuhan Dini Sera Afriyanti, Kejaksaan akan mendaftarkan kasasi. Ya, putusan bebas Ronald Tanur dianggap janggal dan mencederai rasa keadilan. Kejaksaan akan mendaftarkan memori kasasi terhadap vonis bebas Gregorius Ronald Tanur dalam kasus penganiayaan dan pembunuhan Dini Sera Afriyanti. Penyusunan memori kasasi dilakukan usai Kejari Surabaya menerima salinan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Menurut Kasih Intelijen Kejari Surabaya, Putu Arya Wibisana, rencananya kasasi akan diajukan pada Senin ke Mahkamah Agung. Ronald Tanur, anak dari mantan anggota DPR RI Edward Tanur, telah bebas dari Rutan 1 Surabaya pada 24 Juli lalu. Bebasnya Ronald Tanur atas vonis Majelis Hakim Surabaya yang dipimpin Erin Tuah Damanik. Menurut Hakim, tidak ada satupun saksi yang melihat peristiwa penganiayaan. Selain itu, korban Dini Sera Afriyanti disebut meninggal dunia bukan karena dianiaya, melainkan kerusakan lambung akibat terlalu banyak mengonsumsi alkohol. Putusan ini kemudian memantik kritikan tajam publik. Putusan itu dinilai janggal dan mencederai rasa keadilan. Sebelumnya Ronald Tanur dituntut 12 tahun penjara karena dinilai terbukti menganiaya kekasihnya Dini Sera Afriyanti dengan menggunakan botol miras. Tak hanya itu, Ronald juga melindas tubuh korban dengan mobilnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Dua petinggi Partai Gerindra, Sufmi Dasko dan Habibur Rahman bertemu dengan Habib Rizik Sihab. Pertemuan ini dilakukan dalam rangka silaturahmi kebangsaan. Ketua Harian DP
DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad bertemu dengan Habib Rizik Syihab di Petamburan, Jakarta Pusat. Dalam pertemuan tersebut, Sufmi Dasko turut ditemani Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman. Momen pertemuan Sufmi Dasko dan Habibur Rahman bersama Habib Rizik Syihab terungkap melalui unggahan akun sosial media Instagram Habibur Rahman. Dalam video, kedatangan Sufmi Dasko dan Habibur Rahman disambut langsung oleh Habib Rizik Syihab yang didampingi oleh sejumlah ulama lainnya. Pertemuan berlangsung hangat dan membicarakan sejumlah isu dengan fokus kemaslahatan bangsa. Selain dengan Habib Rizik, Sufmi Dasko dan Habibur Rahman juga bertemu dengan keluarga orang hilang 98 dan aktivis 98. Salah satunya adalah Aan Rusdianto, aktivis 98 Fitriawan, anak dari Wiji Tukul dan Fatah, ibu dari Gilang, aktivis 98 Solo yang diculik dan ditemukan tewas di hutan Saradan Madiun. Dalam akun Instagramnya, Dasko menyebut pertemuan ini merupakan bentuk silaturahmi dan kesempatan berbicara dari hati ke hati untuk menyampaikan sejumlah permasalahan dan berdiskusi agar Indonesia bisa lebih maju ke depannya. Di Kota Medan, Bobi Nasution menanggapi terkait istilah Blok Medan yang muncul dalam sidang perkara dugaan korupsi dan gratifikasi mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasubah. Bobi menyebut tidak etis jika harus mengomentari hal tersebut. Dalam sidang diungkap istilah Blok Medan yang sering digunakan oleh Abdul Ghani Kasubah untuk menggambarkan pengurusan izin usaha pertambangan di Maluku Utara. Sementara saksi Suryanto Andili dalam kesaksiannya di persidangan menyebut bahwa Blok Medan merujuk pada nama Bobi Nasution, Wali Kota Medan. Menurut Bobi, hal tersebut adalah keputusan persidangan dan dirinya tidak memiliki komentar lebih lanjut. Bobi menambahkan, silakan saja menyebut namanya di persidangan. Yang jelas Bobi tidak memiliki jawaban apapun soal Blok Medan tersebut. Pak Olin terkait sidang Gubernur Maluku Pak menyebutkan ada Blok Medan sendiri Pak, itu tanggapan Bapak gimana Pak? Ya pokoknya saya itu kan hasil sidang ya. Hasil sidang saya rasa walaupun dikomentari dalam seperti ini saya nggak etis, silakan saja di persidangan. Apapun yang disebutkan saya ikut saja di persidangan. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sebelumnya, kode Blok Medan terungkap dalam sidang kasus suap mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasubah di Pengadilan Negeri Ternate 31 Juli silam. Istilah ini disebut salah seorang saksi terkait tentang pengurusan izin usaha tambang. Mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasubah diduga telah menerima suap sebesar 5 miliar rupiah dan gratifikasi 99,8 miliar rupiah. Selain istilah Blok Medan, dalam persidangan juga terungkap aliran dana dari rekening Abdul Ghani mengalir ke 34 perempuan, mulai dari puluhan juta hingga miliaran rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya nama Bobi Nasution disebut dalam sidang Abdul Ghani Kasubah dengan istilah Blok Medan. Abdul Ghani menggunakan kode Blok Medan untuk melancarkan pengurusan izin tambang di Halmahera. Nama Wali Kota Medan Bobi Nasution disebut dalam sidang Abdul Ghani Kasubah ketika JPU KPK Andi Lesmana menginterogasi Kepala Dinas SDM Maluku Utara Suryanto Andili. JPU sempat menanyakan istilah Blok Medan. Apakah merupakan nama perusahaan atau nama orang? Kepala Dinas SDM Provinsi Maluku Utara, Suryanto Andili kemudian menjelaskan, Blok Medan merupakan nama seseorang. Itu nanti di Pak Ucu yang bisa menerangkan, ya kan, seperti apa, ya kan, karena itu kan berdasarkan keterangan informasi dari Pak Ucu seperti itu kan. Tadi ada pertemuan di Medan itu benar ya? Tadi kan Pak Suryanto Andili kan ngomong, iya ada pertemuan itu. Dengan Pak Wali Kota Medan? Ya beliau kan juga membicarakan hal itu. Tapi kita akan kita lihat menantunya Pak Presiden. Ya kan bapak-bapak tahu sendiri. Mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani mendatangi Pengadilan Tipikor Ternate untuk menjalani sidang sebagai terdakwa kasus suap dan gratifikasi. Seorang saksi mengungkapkan pria lansia yang kerap dipanggil Om Haji ini
kerap meminta disediakan wanita dengan kode ayu atau cantik untuk memuluskan proyek di lingkungan Pemprov Maluku. Biaya untuk memanggil para wanita fantastis, hingga 3 miliar rupiah. Dalam sehari Om Haji bisa bertemu dengan 3 wanita cantik di sejumlah hotel mewah dengan tarif 10 hingga 50 juta untuk durasi 1 hingga 2 jam. Ya pemirsa dan Camar, kembali kami akan menghadirkan informasi seputar yang masih terus bergulir di tengah masyarakat, yaitu kasus pembunuhan Vina dan Eki. Ya. Dan ini informasi Bareskrim Mabes Polri akan memeriksa Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Pemeriksaan dilakukan buntut adanya pelaporan terhadap Aep dan Dede yang dianggap memberikan kesaksian palsu. Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, akan dipanggil oleh Bareskrim Polri. Pemeriksaan Saka sebagai saksi terkait adanya laporan Aep dan Dede yang dianggap telah memberikan kesaksian palsu di bawah sumpah saat persidangan kasus Vina dan Eki tahun 2016 lalu. Menurut kuasa hukum Saka, Titin Prialianti, pemeriksaan diagendakan pada Senin 5 Agustus 2024. Namun agenda pemeriksaan diundur menjadi Rabu 7 Agustus 2024. Kuasa hukum Saka Tatal mengaku akan kooperatif terhadap pemeriksaan Saka sebagai saksi. Saka akan menjelaskan fakta sebenarnya yang selama ini dialaminya. Insya Allah hadir, karena ini kita juga memiliki kewajiban untuk hadir, untuk memberikan keterangan sebagai warga negara yang baik. Saka akan saya dampingin, tetapi tentu saja kami juga berkoordinasi dengan LPSK. Karena apa? Saka kan sekarang dalam perlindungan LPSK. Jadi, kalaupun nanti dimintai keterangan di sana, selain didampingi kuasa hukum, juga didampingi oleh LPSK. Saka Tatal saat ini masih menunggu hasil sidang peninjauan kembali dari Mahkamah Agung. Pihaknya berharap MA akan memutus seadil-adilnya atas kasus pembunuhan Vina dan Eki, lantaran dirinya tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan selama ini. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahuddin, iNews melaporkan. Pasca sidang peninjauan kembali digelar, Saka Tatal kini kebanjiran hadiah dan dukungan dari masyarakat. Bahkan sejumlah hadiah dikirimkan dari WNI yang menetap di luar negeri, diantaranya dari Singapura dan juga Taiwan. Usai menjalani sidang peninjauan kembali atas kasus kematian Vina yang membuatnya mendekam di balik jeruji selama 8 tahun, Saka Tatal kini mendapatkan banjir dukungan dari masyarakat. Sejumlah warga bahkan rela menemui Saka secara langsung di Cirebon, Jawa Barat, maupun mengirimkan hadiah seperti uang tunai, makanan, pakaian, dan perlengkapan sehari-hari. Warga yang datang maupun mengirimkan hadiah tak hanya berasal dari warga yang berdomisili di Jawa Barat dan sekitarnya, namun juga WNI yang menetap di luar negeri, seperti Singapura dan Taiwan. Tekanan psikologis yang luar biasa seperti pukulan, bagaimana beliau dikencingin, disetrum. Itulah yang membuat saya terpanggil datang ke sini, ingin memberikan support dan semangat. Pasca digelarnya rangkaian sidang peninjauan kembali Saka Tatal, kini keputusan ada di ranah Mahkamah Agung untuk mengabulkan atau tidak gugatan hukum yang diajukan Saka. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahuddin, iNews melaporkan.